Haleluya, haleluya, haleluya. Berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua dalam Paskah Jumat Agung. Kiranya perenungan kita dalam memperingati Jumat Agung ini menambahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana siksaan yang berat, penderitaan yang sangat berat telah ditanggung oleh Tuhan Yesus, yang sebenarnya kita seharusnya yang diperlakukan demikian. Tetapi dengan kerelaan hatinya, dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Dan tema Suluh Kristiani pada hari ini adalah Jumat Agung. Pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah lagu lama yang menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Lagu tersebut demikian: salibnya sungguh berat, pakunya sungguh tajam, mahkota duri melingkar di kepala, tombak pun menusuk lambungnya. Alangkah tersiksa hidupnya, darahnya menetes tercurah. Sungguh besar kasihnya kepada manusia, hanya untuk selamatkan manusia. Lagu tadi hanya sedikit mewakili gambaran kesengsaraan Tuhan Yesus dalam menyelamatkan kita manusia. Kalau kita mempelajari fakta Alkitab tentang penderitaan atau pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang dipaparkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita akan dapat mengerti betapa sangat berat, sangat menderita semua yang ditanggung atau dialami Tuhan Yesus ketika mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Sejak di Taman Getsemani, Tuhan Yesus diliputi dengan ketakutan yang sangat dalam, sehingga Tuhan Yesus berdoa. Bahkan Tuhan Yesus mengeluarkan peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Terdapat dalam Lukas 22 ayat ke-44. Juga ketika Tuhan Yesus disesah atau dicambuk, alat yang untuk mencambuk Tuhan Yesus, pada ujungnya ada tali-tali, dan di setiap tali-tali itu diberi besi bulat ataupun timah yang bergerigi.
dan juga pada tali itu dikasih tulang domba yang ditajamkan, sehingga apabila dicambukkan maka akan merobek daging Tuhan Yesus. Kemudian ketika dipakaikan mahkota duri yang dianyam untuk dipakai Tuhan Yesus, bukan berasal dari duri bunga mawar, tetapi diperkirakan berasal dari duri pohon kurma yang sangat tebal dan sangat keras. Ada yang panjangnya sampai mencapai 12 inci. Secara medis, pohon kurma itu mengandung racun. Dan racun itu mengakibatkan rasa sakit yang sangat mendalam, membuat memar, bahkan merusakkan jaringan. Juga ketika Tuhan Yesus harus memikul salib yang dipikul Tuhan Yesus diperkirakan beratnya 50 kilo dan jarak perjalanannya diperkirakan 3,5 kilometer. Juga ketika Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, Museum Lembaga Alkitab Indonesia menjelaskan ukuran paku yang dipakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus kisaran 18 sampai 20 cm, dan paku tersebut paku yang bergerigi. Juga lambung Yesus ditusuk dengan tombak sehingga air dan darah keluar dari lambung Yesus. Terlebih dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa manusia, sehingga semua dosa kita ditimpakan pada diri Yesus. Tuhan Yesus dipenuhi dengan dosa-dosa kita, sehingga Allah Bapa yang Maha Kudus meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berseru dengan nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan Tuhan Yesus amat sangat dalam. Ditinggalkan Bapa di surga yang selalu mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu gambaran belum seluruhnya penderitaan yang kita pelajari pada saat ini. Masih tidak terkatakan penderitaan Tuhan Yesus yang ditanggung Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Sehingga dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi wajah Tuhan Yesus banyak luka, dan tubuh Tuhan Yesus robek. Daging Tuhan Yesus hancur terkelupas. Bahkan bukan seperti manusia lagi, dan nampaknya bukan seperti anak manusia.
semua yang dilakukan Tuhan Yesus, yang ditanggung Tuhan Yesus, yang dialami Tuhan Yesus, hanya untuk menyelamatkan kita, menggantikan posisi kita. Seharusnya lah kita yang mengalami penderitaan, siksaan, hukuman yang demikian. Tetapi dengan rela Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, untuk menggantikan posisi kita, untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga tertulis dalam Yesaya 53 ayat yang kelima mengatakan demikian. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi selamat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih buat Jumat Agung yang Tuhan berikan bagi kami. Semua ini Tuhan lakukan untuk menggantikan posisi kami, sehingga Tuhan Yesus yang menanggung hukuman dosa supaya kami diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suluh Kristiani hari ini. Semoga dengan perenungan Paskah Jumat Agung meneguhkan iman kita, menambahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus disalib untuk menyelamatkan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.